Kita ke sorotan lain, Saudara. Begitu banyak harapan terhadap Jenderal Listio Sigit Prabowo yang kini sudah menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idam Aziz yang pensiun akhir Januari 2021. Namun ada juga kecemasan dengan ide Listio yang ingin menghidupkan lagi PAM Swakarsa atau pasukan pengaman di tengah masyarakat, memicu masalah di tengah masyarakat. Pemberhentian dengan hormat. PAM Swakarsa yang jadi ide Jenderal Listio Sigit Prabowo jadi sorotan. Ide Listio ini mengemuka saat diuji sebagai calon Kapolri di DPR pekan lalu. Itu betul-betul bisa dimanfaatkan, digunakan oleh anggota yang sedang bertugas dengan aman. Kemudian transformasi operasional dilakukan dalam rangka memantapkan kinerja Polri dalam memelihara stabilitas Kamdagri maupun mendukung program-program pemerintah, kualitas kehadiran Polri di tengah masyarakat, serta mengoptimalkan program unggulan Polri yang tentunya tetap mengedepankan kearifan lokal seperti Kampung Tangguh, Kampung Siaga, Kampung Bebas Narkoba. Membantu polisi menjaga keamanan masyarakat dengan kearifan lokal. Itu paparan ide Jenderal Listio dengan istilah PAM Swakarsa. Dan ide Listio yang kemarin resmi jadi Kapolri sudah mendulang kritik dan keraguan dari masyarakat. Ketua Pusat Studi Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara, Hermawan Sulistyo, menilai ide Listio memang isu kritis yang mesti ditanggulangi sang Kapolri. Lantaran sipil diberi kekuasaan bakal jadi lebih sewenang-wenang ketimbang aparat, TNI ataupun Polri. PAM Swakarsa ini critical issues, ya. Kenapa? Kami harus mengawal secara hati-hati polisi di sini karena apa? Ide dasarnya baik. Ide dasarnya itu kan community policing. Karena jumlah polisi tidak cukup, maka kita mengandalkan masyarakat menjaga ketertibannya sendiri. Ini ide universal, ide universal. Kita adopsi dari Jepang. Yang jadi persoalan adalah PAM Swakarsa itu seperti Satpol PP, Satuan Polisi Pura-Pura itu. Kenapa? Begitu pakai baju PAM Swakarsa, kelakuannya lebih brutal, lebih jelek dari polisi gitu. Jadi lebih polisi dari polisi, lebih tentara dari tentara. Kritik diluncurkan dari kelompok masyarakat, apalagi yang punya pengalaman di masa reformasi 1998. Saat itu, beberapa kelompok masyarakat bersenjata dibentuk untuk menghadapi mahasiswa yang menggerakkan reformasi politik di Indonesia. Puncak bentrokan antar masyarakat ini terjadi pada sidang istimewa MPR 1999. Yang ketiga juga ini menghidupkan pengalaman traumatik. Saya kira kita semua yang tahu sejarah 98 punya memori yang buruk terkait PAM Swakarsa, yaitu kelompok yang diorganisir, yang dimobilisasi, dan mereka orang-orang yang umumnya punya pengalaman kekerasan, kemudian menggunakan alat-alat kekerasan juga, ada yang pedang, ada yang tombak atau sekedar tongkat kayu, dan mereka memang kacamatanya kekerasan. Nah, di situ khawatir ini difungsikan juga dalam konteks politik. Apa itu konteks politik? Nah, di situ padahal kita tahu ya, mendidik orang itu kan untuk taat aturan itu susah banget. Saya kira Polri aja kan abuse of power di lingkungan Polri kan harus diakui tidak sedikit. Nah, polarisasi sosial, polarisasi politik masyarakat yang sudah tajam, keberadaan kelompok-kelompok yang dianggap dia punya wewenang seperti Polri gitu ya, itu justru berbahaya. Menurut saya itu berbahaya karena justru bisa menciptakan potensi konflik horizontal. Hal yang sama dinyatakan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Fathia Maulia. Ia menilai masyarakat kini mempertanyakan maksud pembentukan PAM Swakarsa oleh Jenderal Listio, apakah untuk membungkam kritik terhadap pemerintah? Dibentuk untuk melindungi siapa? Begitu. Jadi apa urgensitasnya dan apakah dalam pembentukan Perpol PAM Swakarsa ini memikirkan juga asas necesitas dan legalitasnya terkait soal urgensitas dari pembentukan PAM Swakarsa. Apakah memang situasi di tengah masyarakat ini sangat bergejolak sehingga akhirnya perlu dibentuk PAM Swakarsa, atau
sebenarnya ini adalah merupakan sebuah tindakan dari pemerintah untuk meredam sebuah kritik-kritik tertentu yang diberikan oleh masyarakat. Berbagai kritik dijawab Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Rusdi Hartono. Brigjen Rusdi menjamin kecemasan Pam Swakarsa menjadi kekuatan politik yang memecah belah masyarakat dan menjadi alat kekuasaan tidak bakal terjadi. Karena polisi hanya ingin mengoptimalkan kekuatan di masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Potensi-potensi yang ada di masyarakat ini tentunya menjadi sesuatu yang harus Polri lakukan dalam rangka bagaimana meningkatkan kualitas situasi Kamtipmas di masyarakat yang tentunya akan juga berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Kami akan tetap menjalankan dan tentunya akan membuktikan hal-hal yang menjadi sesuatu keraguan-keraguan dari masyarakat. Tentunya dari Polri akan menjawab bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Seperti Yang bisa membuktikan memang hanya sang Kapolri baru, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apakah idenya bisa dijalankan secara baik tanpa keraguan masyarakat atau malah menjadi alat penekan baru terhadap masyarakat? Untuk itu, Listio punya waktu panjang dengan masa baktinya yang masih 7 tahun setelah dilantik dan sah menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idam Aziz. Tim Liputan Kompas TV. Ada kecemasan masyarakat tentang ide Kapolri Jenderal Listio membentuk Pam Swakarsa. Ini jadi sorotan selain hal lain yang jadi program Listio mengubah kultur Polri. Rekan kami Diana Valencia ada di Mabes Polri yang akan melaporkan apa yang akan dilakukan Jenderal Listio termasuk mengisi jabatan lamanya Kabar Eskrim dan sejumlah posisi lain yang strategis di Polri. Diana, ada agenda apa yang jadi pembeda Jenderal Listio soal mengubah kultur Polri ini? Ya Astrid, selamat siang. Kalau untuk hari ini sebenarnya kami masih menanti informasi terkait agenda yang akan dilakukan ataupun dihadiri oleh Kapolri baru, Kapolri ke-25 yakni Jenderal Listio Sigit yang kemarin sudah resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo dan juga sudah melakukan serah terima jabatan dari Kapolri sebelumnya yakni Jenderal Idam Aziz. Memang hari-hari pertama agenda awal-awal ini menjadi sorotan publik. Kenapa? Karena memang pada saat paparan proses fit and proper test di depan Komisi 3 DPR RI beberapa waktu lalu, program kerja Listio Sigit ini menjadi sorotan masyarakat karena membawa banyak sekali perubahan yang signifikan. Beberapa di antaranya tadi sudah sempat disebutkan panjang lebar soal Pam Swakarsa, kemudian ada juga soal mengubah fungsi Polsek untuk tidak melakukan penegakan hukum tapi fokus untuk pelayanan masyarakat. Kemudian juga soal efektivitas e-tilang begitu ataupun tilang elektronik sehingga Polantas secara langsung itu tidak melakukan tilang lagi. Dan apabila kita tilik begitu paparan ataupun janji selama dia apabila terpilih menjadi Kapolri ini terbagi menjadi 3 tahap begitu Astrid. Yang pertama 100 hari kerja, kemudian tahapan kedua dalam rentang 2021, 2022 dan tahap ketiga ini 2023 sampai 2024. Dalam 3 rentang ataupun 3 tahapan waktu ini ada 16 rencana aksi kerja. Tapi kita akan soroti soal yang paling dekat yakni 100 hari kerja karena tak lain tak bukan 100 hari kerja ini menjadi salah satu penentu apabila masyarakat bisa percaya kepada Kapolri baru untuk bisa merealisasikan janji-janjinya yang dinilai membawa banyak perubahan dalam tubuh Polri. Janji 100 harinya itu sebenarnya fokus ke 3 hal Astrid. Yang pertama soal menuntaskan kasus yang menjadi perhatian publik. Tidak hanya soal kasus-kasus yang membawa nama-nama besar, tapi juga yang membawa empati masyarakat. Seperti misalnya kasus pencurian singkong nenek Minah beberapa tahun lalu, kemudian juga soal orang tua ataupun anak kandung yang membuat orang tuanya begitu. Sehingga kasus-kasus ini akan ditindak secara Polri, secara presisi dan juga transparan. Kemudian yang kedua soal mengubah fungsi Polsek. Tadi sudah sempat disebutkan bahwa Polsek nantinya ini akan fokus untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan bukan melakukan penegakan hukum. Nantinya penegakan hukum akan dilakukan ke Polres. Hal ini dimaksudkan Listio supaya Polsek ini bisa fokus untuk melayani masyarakat sehingga fungsi dari Polri untuk bisa memelihara ketertiban dan juga keamanan di masyarakat ini bisa lebih menonjol begitu Astrid.
Kemudian yang ketiga soal memperbaiki layanan publik, tentu soal hotline, kemudian soal tilang elektronik ini banyak disebutkan. Tapi soal realisasi janji ini memang jadi hal yang dinanti oleh masyarakat. Tapi ada satu pekerjaan rumah lagi yang sebenarnya harus dilakukan secara segera oleh Listio Sigit, karena sebelumnya kita tahu memang Listio Sigit ini ataupun memiliki jabatan sebagai Kabareskrim, tapi setelah dilantik tentu posisi Kabareskrim menjadi kosong. Ada 2 jabatan penting yang masih kosong hingga saat ini, yakni Kabareskrim dan juga Sestama Lemhanas. Kursi Kabareskrim memang ada beberapa nama yang disebutkan, tapi setidaknya kita akan menyebutkan prediksi nama dari IPW begitu yang disebutkan. Yang pertama adalah Irjen Wahyu Widada yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Aceh, dan memang ini rekan seangkatan yakni Akpol 1991 sama dengan Jenderal Listio Sigit, dan juga Irjen Wahyu Widada ini juga menjabat sebagai ketua tim yang kemarin menyusun makalah Listio saat proses fit and proper test. Kemudian ada beberapa nama lainnya seperti Irjen Niko Afinta yang menjabat sebagai Kapolda Jatim, kemudian ada juga Kapolda Jabar Irjen Ahmad Dafiri, dan juga Wakabareskrim yang saat ini juga menjabat yakni Irjen Wahyu Hadiningrat. Tapi hingga saat ini memang kalau kita tanyakan kepada Karapenmas, ini prosesnya masih berlangsung karena prosesnya ini juga melibatkan Dewan Kebijakan Jabatan Tingkat Tinggi Polri atau Wanjakti. Begitu kemudian akan ada rekomendasi dari Kapolri baru bisa diusulkan kepada Presiden, sehingga memang kursi Kabareskrim hingga saat ini masih kosong begitu, dan kita nantikan sekiranya perkembangan terkini siapa saja mengisi kursi Kabareskrim dan juga Sestama Lemhanas. Astrid, kembali ke Anda. Terima kasih jurnalis Kompas TV Diana Valencia melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta.